Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvani Alia Agustina, NIM 19 07 016 077, kelas Psikologi 2B. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari SAP. Berikut adalah jawaban saya. Pertama, untuk apa kita mempelajari sejarah dan memahami aliran-alirannya? Berdasarkan pengertiannya, sejarah adalah suatu kajian yang mempelajari tentang masa lampau. Nah, jadi untuk apa kita mempelajari sejarah? Salah satunya yaitu untuk kita mengetahui tentang kejadian di masa lampau. Selain itu, ada fungsi di mana untuk edukatif, rekreatif, dan sumber inspirasi. Dan masih banyak manfaat lainnya. Lalu, mengapa kita harus memahami aliran-alirannya? Dalam sejarah, kita memang mempelajari tentang masa lampau. Dan di masa lampau itu banyak sekali kejadian dan tidak bisa dijadikan dalam satu klasifikasi saja. Jadi, dengan kita memahami aliran-aliran tersebut, berarti kita akan lebih memahami tentang masing-masing kejadian di masa lampau. 5 manfaat mempelajari psikologi adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang emosi, pengendalian diri, pengenalan diri, problem solving, dan cara menentukan metode belajar yang tepat. Kelima poin ini sangat penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, psikologi memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah fase perkembangan psikologi. Fase perkembangan psikologi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu psikologi yang masih bergabung dengan filsafat, lalu yang kedua adalah fase di mana psikologi berdiri sebagai ilmu yang mandiri. Pada awalnya, psikologi itu bergabung dengan filsafat. Mengapa demikian? Karena zaman dahulu ketika psikologi belum ditemukan, para filsuf-filsuf sudah mulai mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan. Maka dari itu, saat itu psikologi masih bergabung dengan filsafat, di mana dengan cara pengajiannya itu belum ada bukti-bukti yang empiris, melainkan masih menggunakan mitologi. Selanjutnya, psikologi berkembang dan terus berkembang hingga ia berusaha untuk menjadi ilmu yang mandiri, yaitu pada tahun 1879 berdirilah laboratorium Leipzig yang didirikan oleh William Wundt. Pada proses kali ini, psikologi sudah bisa dikatakan sebagai ilmu yang mandiri karena sudah mulai memenuhi syarat-syarat menjadi ilmu yang mandiri. Hingga pada setelah tahun itu, psikologi terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya adalah pengaruh psikologi terhadap strukturalisme dan empirisme. Strukturalisme sendiri adalah suatu kajian yang lebih mengedepankan rasio untuk penelitiannya. Nah, pada kajian ini, psikologi memberikan pengaruh dengan adanya teori psikologi kognitif. Dengan begitu, psikologi mendukung tentang kajian strukturalisme ini. Lalu tentang kajian empirisme. Pada kajian kali ini sedikit berbeda dengan strukturalisme, di mana empirisme lebih menekankan kepada sesuatu yang dapat kita tangkap melalui panca indera sebagai suatu pembuktian yang aktual. Nah, pada kali ini psikologi juga mendukung adanya empirisme melalui observasi-observasi. Salah satu contoh kajian psikologi yang membahas tentang empirisme itu adalah psikologi behavior, aliran psikologi yang relevan dengan pendidikan di Indonesia. Kali ini saya akan mengambil 3 contoh aliran yang relevan dengan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah aliran empirisme, di mana kemampuan lingkungan untuk membentuk suatu pribadi dari peserta didik itu sangat kuat. Lalu yang kedua adalah aliran nativisme, di mana peserta didik sebelumnya memang sudah memiliki bakat dari dalam dirinya. Lalu yang ketiga adalah rangkuman dari kedua yang sebelumnya, yaitu aliran konvergensi, di mana bakat dari peserta didik dan juga lingkungan yang mendukung akan membentuk suatu pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, saya akan mengambil contoh dari metode David Ausubel, di mana harus ada keterkaitan antara cara penyampaian informasi dan cara mempelajari informasi tersebut, di mana keduanya harus didukung dengan adanya teori kognitif. Untuk menyampaikan informasi dan pemrosesan informasi tersebut, jika didukung dengan teori kognitif akan menimbulkan perilaku untuk pembentukan karakter yang benar di dalam masyarakat. Ini adalah pengertian dari objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dipelajari, dipahami dalam suatu penelitian. Contohnya adalah manusia. Selanjutnya, objek formal adalah cara pandang dari peneliti terhadap objek material.
Contohnya adalah perilaku manusia tersebut. 4 macam fungsi psikologi, yaitu yang pertama adalah deskriptif, yaitu sebagai suatu hal untuk menggambarkan suatu peristiwa. Contohnya adalah bagaimana kita menggambarkan proses perilaku anak yang sulit belajar. Lalu yang kedua adalah explain, yaitu menjelaskan. Contohnya adalah kita menjelaskan mengapa anak tersebut sulit untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga adalah prediktif, yaitu di mana ilmu psikologi bisa kita gunakan untuk melihat atau untuk memprediksi bagaimana kedepannya suatu hal akan terjadi sebagai efek dari perilaku sebelumnya. Lalu yang keempat adalah kontrol, di mana dengan psikologi kita mampu mengontrol atau mengondisikan suatu peristiwa atau suatu perilaku manusia. Menurut saya, saat ini psikologi sudah mencapai tahap penyatuan paradigma, di mana semua pendekatan psikologi masing-masingnya pun memandang suatu perilaku itu dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan semuanya menyatukan paradigma, mulai dari paradigma tentang perilaku itu dari dalam tubuh manusia atau pengaruh dari lingkungan. Aliran strukturalisme. Salah satu tokoh dari aliran strukturalisme adalah William Wundt. Aliran strukturalisme adalah suatu kajian di mana proses kesadaran dianggap sebagai poin utama dan poin dasar dari perilaku manusia. Salah satu kontribusinya di dalam bidang psikologi adalah adanya teori introspeksi. Dan fungsionalisme. Salah satu tokoh dari aliran fungsionalisme adalah William James. Aliran fungsionalisme menganggap sebagai proses kesadaran sebagai jembatan antara manusia dan lingkungannya. Salah satu kontribusi di dalamnya adalah sebagai ilmu yang paling utama di masanya. Asosiasi. Salah satu tokohnya adalah James Mill. Aliran asosiasi menganggap ide adalah sebagai suatu elemen terkecil dari jiwa manusia. Kontribusinya di dalam psikologi adalah memunculkan suatu teori di mana kekomplekan suatu ide. Dan psikoanalisa. Salah satu tokohnya adalah Sigmund Freud, di mana psikoanalisa membahas tentang alam sadar dan alam bawah sadar manusia. Kontribusi yang diberikan oleh aliran psikoanalisa adalah digunakan di dalam bidang psikiatri. Selanjutnya adalah aliran behaviorisme. Salah satu tokohnya adalah Ivan Pavlov, di mana behaviorisme adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku secara nyata. Salah satunya adalah insting. Kontribusi di dalam psikologi adalah memberikan pandangan mengenai perilaku manusia. Selanjutnya adalah aliran Gestalt. Salah satu tokohnya adalah Weidman. Aliran Gestalt menganggap proses kejiwaan harus dipelajari secara menyeluruh. Salah satu kontribusinya adalah memunculkan 3 metode psikologi. Aliran humanistik, salah satu tokohnya adalah Carl Rogers. Aliran humanistik menganggap manusia sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menganggap perilaku adalah proses yang saling berkaitan. Salah satu kontribusinya adalah adanya client-centered therapy. Selanjutnya adalah aliran transpersonal. Salah satu tokohnya adalah Carl Gustav Jung. Aliran transpersonal adalah ilmu yang menggabungkan antara aspek spiritual dan pengalaman manusia menggunakan teori psikologi modern. Salah satu kontribusinya adalah aliran ini banyak digunakan dalam bidang psikoterapi. Yang terakhir yaitu aliran Islami. Salah satu tokohnya adalah Al-Ghazali. Pada aliran Islami ini menggunakan perspektif Islam terhadap ilmu-ilmu psikologi modern. Salah satu kontribusinya adalah penggunaan ayat-ayat Al-Quran dalam mengatasi masalah-masalah psikologi. Setuju dengan statement tersebut. Walaupun salah satu statement juga dari psikodinamika mengatakan bahwa ketika kita menahan emosi atau tidak meluapkannya, maka itu akan menimbulkan efek yang lebih buruk. Saya menolak statement tersebut berdasarkan penelitian dari Martin Seligman. Itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Orang yang mudah pemarah justru cenderung lebih mudah mengalami penyakit serangan jantung. Berdasarkan penelitian Martin, ditemukan bahwa seorang mahasiswa kedokteran yang mana dia lebih mudah meluapkan emosinya atau dia lebih pemarah, itu setelah 25 tahun dideteksi lebih mudah terkena serangan jantung, dan keterkaitannya sangat dekat. Ilmu-ilmu psikologi sudah mencoba menjelaskannya dengan berbagai penelitian dan teori-teori. Namun hal ini tetap tidak dipahami oleh masyarakat sehingga masih banyak
hal-hal yang menyimpang yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Agar kita terhindar dari pergaulan yang salah dalam lingkungan, yang pertama adalah kita harus menanamkan cara berpikir yang positif, lalu membentuk jati diri yang positif, dan yang terakhir adalah memperkuat keimanan kita. Menjadi pribadi yang positif di lingkungan yang negatif adalah yang pertama, kita harus membiasakan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, menanamkan pemahaman yang positif agar ketika kita berada di lingkungan negatif sekalipun, kita masih dapat mengeluarkan perilaku-perilaku yang positif. Pendekatan psikologi yang bisa kita lakukan, yang pertama kita bisa menggunakan aliran kognitif untuk berpikir positif. Lalu yang kedua adalah aliran behaviorisme, di mana kita menanamkan pada diri kita sendiri untuk berperilaku positif. Lalu yang terakhir adalah dengan psikologi Islami, yaitu kita menanamkan atau memperkuat iman kita. Yang pertama yaitu psikologi bagian dari filsafat. Pada zaman Yunani kuno, para filsuf-filsuf sudah mulai ingin mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan. Namun saat itu psikologi masih belum dikenal. Psikologi masih bergabung dengan ilmu filsafat, di mana cara penelitiannya masih bergantung pada cara berpikir filsafat dan cara berpikir filsuf tersebut. Sehingga belum adanya atau belum ditemukannya bukti-bukti yang empiris. Salah satu contohnya adalah Thales menganggap air sebagai unsur terpenting di dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu psikologi humanistik Maslow, di mana dalam psikologi humanistik ini manusia dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan memiliki tujuan diri dan juga harga diri. Pada psikologi humanistik ini, Maslow menganggap manusia memiliki dasar-dasar kebutuhan dalam kehidupannya. Humanisme ini muncul sebagai reaksi dari psikoanalisis dan aliran behaviorisme. Psikologi humanistik ini dianggap sebagai aliran ketiga yang paling utama di dalam psikologi. Jawaban dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.